bird on a tree. I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi I got wabarakatuh. time Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan coba membuat tutorial ya, menggunakan aplikasi Filmora. Pada penggunaan aplikasi ini kita tidak merekam videonya, jadi kita anggap kurang lebih kita sudah mempunyai satu file video, kemudian file audio, dan satu file covernya atau sampulnya ya. Jadi ini sudah ada, kita hanya mencoba menggabungkan sesuatu yang sederhana saja. Jadi di sini kita tidak membuat dari awal seperti itu. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Filmora-nya ya. Ini aplikasi ini sangat lengkap sekali dan sangat sederhana. Jadi untuk kita yang awam itu sangat mudah dalam penggunaannya. Di sini di tampilan awalnya banyak sekali fitur yang bisa kita pilih, dari mulai rasionya ya, 16:9, 4:3. Kalau mau untuk di IG ya, kita pilih Instagram. Tapi karena kita mau aksesnya di YouTube, jadi kita pilih saja yang widescreen ini, 16:9. Untuk pilihannya kita biasa menggunakan full fitur mode saja. Kita klik. Nah, tampilan awal itu nanti kurang lebih seperti ini. Ini adalah tampilan awal ketika kita pertama membuka aplikasi Filmora. Di sini ya, ini bagian menunya. Kemudian di sini hanya ada 3 bagian. Ini adalah bagian daripada media. Nah, ketika kita mau membuat satu file video, kita usahakan membuat folder baru. Jadi nanti project kita itu tidak tergabung atau tidak menyatu dengan project yang lainnya. Kita contoh, klik ya, misalnya ini album 2, atau kita ganti saja namanya, misalnya PKN 7. Ini mau membuat video pembelajaran PPKN kelas 7. Oke, nih contoh. Nah, setelah itu ya, di sebelah kanannya ini ada import media file. Bisa kita klik dari sini atau bisa klik import media file, atau kalau sudah bentuknya folder, import media folder. Anggaplah kita bentuknya file ya, jadi ini saja. Nah, kita cari di mana lokasi kita menyimpan. Ini sudah ada di sini semua, jadi langsung kita blok. Karena tadi kita pilihnya file ya, bukan folder, makanya kita blok satu-satu. Open. Tiga file ini sudah ada di aplikasi Filmora. Selanjutnya bagaimana? Kita mulai, yang awal itu adalah dari cover. Covernya ini kita tarik ya. Kita drag dan kita letakkan di sini, atau kita bisa juga klik tanda plus ini yang tengah. Klik. Nanti ada muncul di sini. Kemudian ini kita klik 2 kali. Klik. Nah, durasinya ini hanya 5 detik. Kalau saya biasanya saya rubah menjadi 15 detik. Double klik saja di bagian detiknya, kemudian saya ganti langsung 15. Oke. Setelah cover itu adalah video. Ini videonya. Tadi kita coba add to project. Sekarang kita coba dengan cara drag, kita tarik ke sini. Oke, lepas. Nah, ini.
Kemudian audio, karena audionya itu pas dengan video awal misalnya, maka kita tarik sajalah, misalnya seperti ini, lepaskan. Kita coba. Oh ya, lanjut ke bagian musik. Selanjutnya itu adalah pada bagian musik. Ya, ini kita klik musik. Di sini di Filmora ini ya. Ini ada 51 file musik. Ini biasanya bukan musik full lagu atau apa ya. Ini biasanya hanya sebagai pembuka saja. Misal kita ambil contoh, kita klik ini, tekan tombol spasi, ya, klik, tekan, misalnya ini play ya, play atau spasi sama aja. Ini biasanya saya gunakan untuk memberikan background untuk di bagian depan sama bagian belakang dari suatu video pembelajaran. Misal saya pakai ini, saya tarik, taruh di bagian bawah, tidak menyatu dengan audio suaranya. Kalau menyatu itu nggak bisa, tapi nanti akan bergeser ke belakang ke sini. Kita coba play ya dari sini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Nah, dengan adanya background di depan, itu akan menambah kesan mewah pada video pembelajaran yang kita buat. Tuh, oh ya, karena tadi sudah ada suara, kita hanya memberikan di bagian depan saja. Batasnya itu adalah ini ya, batasnya adalah ini, nih. Nah, ini kita taruh di sini, kemudian kita klik video yang kedua atau file yang kedua, maka ini akan ada satu garis full dari atas sampai bawah. Kita akan memotong bagian yang bawah. Garisnya nggak apa-apa, kita klik di bagian bawah ini, ya, bagian ini, karena ini yang mau kita potong. Kemudian kita klik gambar gunting satu kali. Nah, kalau sudah, ini bisa kita geser terus. Kita ambil contoh ini aja dulu nih ya, ini akhirnya kepotong. Kita coba play mendekati perpotongannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Nah, sudah mendengar ya. Tapi tadi masih kasar. Langsung kepotong musik awalnya. Untuk memberikan kesan tidak ada perpotongan, di bagian potongan yang awal ini nih, yang awal ini kita klik 2 kali, klik. Kemudian kalau volume suaranya itu terlalu kencang, ini bisa kita turunkan ya dari 100%. Nah, untuk awalan itu fade in, ini kita naikin ke depan. Untuk akhiran itu fade out. Jadi nanti hasil suaranya kurang lebih begini. Untuk akhir dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Semakin habis musik ini, maka suaranya akan semakin turun ya. Jadi nggak langsung kepotong seperti itu. Jadi halus perpotongannya. Oke. Kemudian ini bagian audio videonya. Suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Ketika sudah jernih, maka nggak ada masalah. Ketika volumenya terlalu kecil, di sini kita klik videonya, audionya kita klik, nanti ada blok merah ini ya. Kemudian di bagian volume, ini kita naikin.
volume ini bisa kita naikkan sampai 200 ya, atau 2 kali lipat dari standarnya. Kemudian di bagian equalizer ya, ini juga bisa kita atur equalizernya yang seperti apa nih. Nih, biasanya kan seperti huruf checklist begitu. Nah, ini tinggal kita sesuaikan kira-kira suaranya yang cocok itu perlu equalizer yang seperti apa. Misalnya ini. Kita coba. dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat Itu suaranya begitu, kita ganti misalnya pop. dari suku bangsa, ras, agama, Kita soft. keyakinan, sosial, Kayaknya lebih cocok. Ya, ini aja. Maunya disesuaikan dengan Bapak dan Ibu, nanti kira-kira cocoknya yang mana. Kayaknya si pop kalau saya. budaya, ekonomi, dan lainnya. Kemudian remove background noise. Siapa tahu noise-nya itu lumayan gede, ini bisa kita checklist ya. Kemudian ini bisa kita atur sampai yang paling kuat juga bisa, atau tengah-tengah. Nanti hasilnya begini. Yang kedua, faktor penyebab keberagaman. Kalau dirasa sudah cukup, klik tombol OK saja. Ya, ini bagian musik. Kemudian yang ketiga itu bagian teks atau editor. Kita perhatikan di depan sini. Ini mestinya bisa dibuat dengan beraneka ragam pilihan teks atau kredit. Tetapi karena ini adalah saya tidak mau repot, makanya covernya ini sudah bentuk jadi huruf segala macamnya ini sudah tidak bisa dirubah-rubah. Tetapi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan fasilitas teks kredit ini. Di sini ada 137 yang disediakan gratis untuk Bapak dan Ibu ya. Nah, itu silakan dipilih, ada untuk open bagian depan, untuk judul, untuk mungkin di tengah-tengah, untuk subtitlenya, untuk di bagian akhir. Itu bisa Bapak dan Ibu pilih sesuai yang cocok dengan video Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada misalnya ini kan biasa ya. Bedanya dengan yang ini masih ada tanda panah ke bawah. Ini artinya teks ini belum kita download. Kita bisa download dengan cara double klik. Contoh, klik. Nah, ini akan download, baru ini kita bisa gunakan. Saya ambil contoh, saya pasang di sini. Nanti seperti apa kita lihat. Keberagaman dalam masyarakat Your Indonesia. title bla Apa bla arti bla bla. keberagaman? Seperti itu. Nah, ini karena kita tidak mengkreasikan macam-macam, jadi ini tidak kita praktekkan, maksudnya hanya sekedar untuk pengetahuan saja dulu. Kemudian yang keempat itu adalah transisi. Transisi itu untuk mempercantik tampilan dari slide 1 ke slide berikutnya, atau supaya perpotongannya itu tidak terlihat sama sekali. Ada 178 transisi. Bisa kita pilih kira-kira mana yang cocok dengan video kita. Cara penggunaannya, yang pertama bisa kita klik, kemudian tekan spasi untuk previewnya dulu, belum kita pasang ya. Misalnya saya mau pakai ini, klik, nanti previewnya seperti itu. Kalau dirasa ini sudah cocok, kita klik, kemudian kita tarik ke sini. Nih, di perpotongan ini. Nanti hasilnya begini. Kita play, lalu kita spasi. Nah, ya. Kita ulangi. Lihat. Ada efek jalan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini transisi. Silakan Bapak Ibu pilih kira-kira mana yang bisa digunakan. Banyak sekali pilihan di sini. Itu. Oke. Kita lanjut ke filter. Nah, filter kita coba yang ini. Nah, efeknya begini. Ini biasanya saya gunakan untuk video, misalnya video objek ya, dalam arti misalnya
video orang jalan ataupun acara pernikahan atau apa acara ya, bukan video pembelajaran seperti ini. Karena kalau video pembelajaran seperti ini kita berikan efek, yang ada bukan nambah enak ditonton tapi malah membuat kepala pusing ya. Jadi ya Gay bangsa-bangsa diantaranya biasanya saya tidak menggunakan filter di sini. Kita hapus. Nah, overlay juga sama. Overlay nanti ada efek begini, ada kembang-kembang. Biasanya tidak kita gunakan juga. Kalau kita bikin objek ya, misalnya acara perjalanan ataupun apa, nah itu bisa kita tambahkan. Tapi kalau di video pembelajaran ini kita tidak membuat. Kemudian elemen di sini ada 127 yang bisa kita pilih. Tinggal Bapak Ibu cari. Jangan lupa kalau masih ada tanda ini artinya belum bisa digunakan sebelum kita klik 2 kali ya, untuk mendownload terlebih dahulu. Tuh ya, banyak pilihannya, tinggal pilih saja maunya yang mana. Kemudian split screen. Nah, split screen juga pada video pembelajaran ini tidak begitu banyak digunakan, karena video pembelajaran ini dibuat dengan sangat sederhana sekali. Tujuannya kita hanya 3, menggabungkan antara sampul, video dan audio. Jadi tidak membuat yang dengan beragam variasi itu nggak terlalu ya. Jadi ini tidak kita gunakan, tapi ya hanya sekedar tahu saja. Kalau misalnya yang ini, jadi nanti kita bisa menyisipkan video 1 di sini, ini video 2, ini video 3, ini gambar 1, ini foto 2, atau ini foto 3 itu. Oke, langsung ke penghujung. Di sini ada ekspor. Nah, untuk ekspor ini banyak sekali format yang disediakan oleh Filmora ini ya. Ada WMF, ada MP4 dan AVI dan lain-lain. Silakan format yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu itu yang mana. Kalau saya sih biasanya memilih ya MP4 dibanding dengan Windows Media ini, Windows ini nih. Kemudian resolusinya, kalau memang tidak ada kendala dengan akses internet ya, bisa download berapapun. Ini durasi video kurang lebih 10 menitan, itu ukurannya sampai 500 mega. Tapi resolusi bisa kita ganti, kita sesuaikan. Hasil kualitasnya juga ini bisa kita pilih, ada 3 pilihan mau yang mana. Kemudian resolusinya, kalau misalnya mau yang kecil ya kita pilih yang kecil saja. Tapi kalau mau yang good quality ya yang paling gede ini adalah ada 4000 kali 2000. Tapi standarnya atau saya biasanya pakai antara 1, 2, 3 ini. Ya, kalau ini terlalu gede lah filenya. Oke, ini kita misalnya ini standar atau kita rubah bisa ya. Tapi sebelum kita ke sini, di sini ada juga gambar HP Android ya. Kita juga bisa menyimpan langsung ke format HP yang support. Misalnya Samsung, itu Galaxy ya. Samsung. Nah, karena ini untuk di HP biasanya ukuran resolusinya itu jauh lebih kecil. Ukuran filenya itu juga sama, akan lebih kecil. Kualitasnya ya kalau untuk dilihat dari HP masih sangat bagus, tapi kalau kita simpan ke HP kemudian kita tontonnya adalah di laptop, biasanya ya pecah. Oke, yang ketiga itu YouTube. Kita bisa hasil keluarannya itu langsung ke akun YouTube kita. Judulnya apa, deskripsinya bagaimana, tagnya apa, kualitasnya apa, kategorinya apa, privasinya apa, itu bisa langsung ya ini. Tapi kalau kalian memilih yang ini,
pastikan akses internetnya itu adalah stabil dan mempunyai bandwidth yang cukup. Karena jangan sampai kalian baru 50% sudah ngedrop. Kemudian Facebook juga bisa, ini langsung ke akun Facebook kalian, ke akun video kalian, atau ke kepingan CD ya, ke DVD, maaf, DVD ini. Itu ternyata bisa. Ya, oke, kita pilih yang atas aja, yang umum. Ini saya pilih ini. Nah, ini karena hanya contoh ya, kita pilih yang paling kecil saja, atau inilah, kita pilih yang ini. Oke. Nah, tapi tetap ini ukurannya lumayan gede. Misalnya kita ganti apa nih, judul videonya apa? Misalnya pembelajaran online atau PPKN 7 ekspor. Nah, maka ini akan melakukan convert, atau kalau dulu bahasa di ULID itu ya, Pinnacle itu namanya render. Untuk proses ini berapa lama yang dibutuhkan? Ini tergantung daripada spek komputer yang digunakan. Ketika spek komputernya mumpuni, ya akan bisa lebih cepat. Tetapi ketika spek komputernya mungkin standar, ya akan butuh waktu jauh lebih lama. Oke, karena ini komputer yang kita gunakan, laptop yang kita gunakan ini bisa dikatakan bagus ya, makanya speknya juga lumayan. Ya, ini bisa kita tunggu karena ya insya Allah tidak lebih dari 5-10 menit ini sudah selesai. Ini sudah 50% lebih. Oke, kita tunggu saja ya. Kita tunggu, nanti kalau durasinya lama ini bisa kita percepat sajalah untuk posisi video convertingnya ini. Mission complete ya. Ini sudah selesai. Kita tinggal close, kita tutup. Kita sudah membuat satu file video yang siap kita upload ya. Nah, untuk filenya kita klik file, save project as ya. Ini kalau kita ingin membuat konsep yang sama, nanti kita tinggal mengganti bagian-bagian yang lainnya saja, itu bisa ya, tanpa harus edit yang lain lagi. Maka ini bisa kita gunakan, atau kalau misalnya nggak perlu kita simpen juga, exit aja nggak apa-apa ya. Kita ambil contoh, misalnya kita akan menyimpannya, kita save project as, misalnya kita pilih misalnya tetap ini aja lah, klik save. Sudah, kita close langsung, nggak apa-apa. Ini kita close, kemudian kita coba buka ya. Itu tadi kita simpannya itu ada di bagian ini, video tutorial PKN 7. Kita coba buka hasilnya seperti apa ya. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kurang lebih hasil akhirnya.
Jadi penggunaan Filmora ini sangat mudah sekali, apalagi hanya untuk menggabung-gabungkan. Memang sebetulnya untuk di YouTube itu bisa langsung, tetapi saya lebih memilih upload ke YouTube itu sudah dalam bentuk satu file seperti ini, supaya saya tidak perlu melakukan penyesuaian lokasi audionya di menit keberapa dan lain-lain. Jadi saya tinggal upload sudah bentuk satu file ini. Oke, itu saja untuk penjelasan awal mengenai Filmora ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti ada yang masih bingung dan perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar bisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free.